Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan langkah kerja modul 3 praktikum SDL yang berjudul Decoder to 7 Segment dan Desain Counter. Pertama, kita melakukan percobaan pertama terlebih dahulu. Kita buka aplikasinya, aplikasi Sealing. Terus kita buat project baru dengan mengklik file, lalu new project. Lalu memberi namanya dengan bcd underscore pro 11. Terus pastikan top level source-nya tipenya HTML, terus kita klik next. Terus pada bagian spesifikasi device, family-nya kita pilih Spartan 3E, device-nya XC3S 500E, package-nya FG320, speed-nya main 4, lalu simulatornya menggunakan iSIM, preferred language-nya menggunakan Verilog. Terus kita klik next, terus finish. Terus kita buat file desain Verilog dan UTF-nya dengan mengklik new source. Terus tipe filenya kita pilih Verilog modul. Terus namanya kita beri nama hex underscore 7 seg. Terus pastikan lokasinya sama seperti project yang dibuat. Terus jangan lupa mencentang add to project. Terus kita klik next sampai finish. Terus selanjutnya kita masukkan source code yang ada di modul. Terus jangan lupa klik save. Terus kita buat project lagi. Tipenya masih sama, yaitu Verilog modul. Terus kita beri nama tipe launcher. Klik next. Terus kita masukkan source code-nya sesuai yang di modul lagi. Terus di save. Terus kita buat insert lagi, tipenya masih sama yaitu Verilog modul. Namanya kita beri count underscore 1. Terus kita klik next. Terus selanjutnya kita masukkan source code-nya. Terus jangan lupa di save. Terus kita buat lagi new source-nya, tipe filenya Verilog modul, namanya kombinasional underscore top. Terus kita klik next. Terus kita kopikan source code-nya sesuai yang ada di modul. Terus selanjutnya kita buat file lagi, tipenya implementation constraint file, namanya kita beri
design underscore kombinasional, terus kita klik next. Terus kita kopikan source code yang ada di modul. Kita save. Terus kita menampilkan RTL skematiknya. Kita buat kombinasional underscore top ini sebagai top modul karena sudah, jadi nggak perlu. Terus kita pada menu proses desain, kita pilih sintesis XST, terus kita pilih view RTL schematic. Terus kita klik OK. Pada start with the Explorer wizard, terus kita pilih semua modul yang telah dibuat seperti count, terus kita klik add untuk memilihnya, terus di launcher down, di launcher up, dan hex 7 segment underscore 1. Terus selanjutnya kita pilih create schematic. Terus ini rangkaian RTL skematiknya. Terus untuk menampilkan detail modul kita tinggal mengkliknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari percobaan yang kedua. Yang pertama kita memilih file lalu new project. Kemudian isi nama project dengan kelompok 11 underscore bcd. Lalu pastikan top level source type-nya yaitu HDL, lalu kita klik next. Pada new project wizard, bagian familinya ditentukan Spartan 3E. Kemudian device-nya XC3S500E. Paketnya FG320, speed-nya min 4. Verilog-nya menjadi preferred language dan simulatornya menggunakan iSIM. Jika sudah, kita klik next. Kemudian di sini memunculkan ringkasan project yang telah dimasukkan sebelumnya. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita tekan finish. Selanjutnya kita akan membuat file desain. Yang pertama kita klik project lalu memilih new source. Kemudian di new source wizard kita pilih Verilog module sebagai file tipenya. Diisi dengan hex underscore underscore 7 sec underscore 1. Kemudian add to project dicentang dan memastikan lokasinya. Kemudian klik next sampai finish. Selanjutnya kita akan memasukkan source code yang ada pada modul.
Setelah memasukkannya, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan memilih new source. Pada new source wizard, kita pilih Verilog text feature sebagai tipe filenya. Untuk namanya yaitu hex underscore 7sec underscore 1 underscore tb. Kemudian add to project-nya dicentang dan kita pastikan lokasinya. Berikutnya klik tombol next. Di sini kita memilih hex underscore 7sec underscore 1 lalu klik next sampai finish. Pada menu view, kita ubah tampilan dari implementation menjadi simulation. Lalu pilih yang hex underscore 7sec underscore 1 tb. Kemudian kita akan memasukkan source code yang ada pada modul lagi. Jangan lupa tekan simpan. Pada proses selanjutnya yaitu kita klik simulate behavioral model untuk menampilkan iSIM-nya. Kemudian hasilnya nanti akan ditampilkan di window iSIM. Lalu di sini terdapat keluaran dari percobaan yang Saya di sini akan menjelaskan langkah kerja dari percobaan 3. Langkah pertama yaitu membuat proyek. Pilih file, lalu new project. Terus mengisi project dengan nama kelompok 11 underscore counter. Lalu pastikan top level source type-nya itu HDL. Setelah itu klik next. Nah, pada new project wizard ini di bagian family diganti dengan Spartan 3E. Device-nya XC3S500E, package-nya FG320, speech-nya min 4, dan Verilog-nya itu preferred language-nya, dan simulatornya menggunakan iSIM. Jika sudah, lalu klik next sampai finish. Selanjutnya yaitu membuat file design .vid dan .ucf. Yang pertama klik project, lalu pilih new source, lalu pilih Verilog module sebagai tipe filenya. Isi namanya dengan sequential underscore top. Pada itu project jangan lupa dicentang. Setelah itu klik next sampai finish. Selanjutnya itu memasukkan source code sesuai yang ada di modul. Jangan lupa disimpan.
Setelah itu, kita bikin new source baru dengan klik project lalu pilih new source. Pilih Verilog modul sebagai tipe filenya. Isi dengan nama dbouncer. Pada Add to Project jangan lupa dicentang, lalu klik next sampai finish. Selanjutnya yaitu memasukkan source code sesuai yang ada di modul. Jangan lupa di save. Lalu kita bikin project lagi dengan klik project lalu pilih new source. Dengan tipe filenya Verilog modul. Isi namanya root_enc. Pada Add to Project jangan lupa dicentang, lalu klik next sampai finish. Masukkan source code lagi pada root_enc. Jangan lupa di save. Setelah itu kita bikin project lagi. Pilih new source. Dengan tipe file yang sama yaitu Verilog modul. Namanya diisi count_3b. Pastikan Add to Project-nya dicentang, lalu klik next sampai finish. Lalu masukkan source code-nya sesuai yang ada di modul. Setelah itu simpan. Buat project baru, pilih new source. Dengan tipe filenya masih sama yaitu Verilog modul. Namanya clock_div. Centang bagian Add to Project, lalu klik next sampai finish. Lalu masukkan source code. Yang paling penting jangan lupa disimpan. Kita bikin project baru lagi, pilih new source. Dengan tipe filenya masih sama yaitu Verilog modul. Namanya diisi clock_start. Pada bagian Add to Project jangan lupa dicentang, lalu next sampai finish. Masukkan source code lagi sesuai yang ada di modul. Lalu simpan. Selanjutnya yaitu kita membuat dashboard. Pertama klik project, lalu pilih new source. Tipe filenya Verilog test fixture. Lalu namanya diisi dengan TB. Lalu pada bagian Add to Project jangan lupa dicentang. Lalu klik next. Pada bagian ini pilih count_3b
Lalu klik next sampai finish. Selanjutnya yaitu memasukkan source code. Dan jangan lupa disimpan. Langkah selanjutnya yaitu mengkompilasi dan pembangkitan file programming. Langkah pertama yaitu pilih top modulnya yaitu modul sequential _ top. Setelah itu pada proses implement design, klik kanan lalu pilih rerun atau rerun all. Tunggu sampai proses selesai. Jika proses sudah selesai dan sukses, langkah selanjutnya yaitu membangkitkan file konfigurasi sequential _ top. Yang pertama, klik ganda pada proses generate programming file, lalu klik kanan proses dan pilih run. Tunggu sampai proses selesai dan sukses. Jika sudah selesai, selanjutnya yaitu membangkitkan dan melihat RTL skematik. Yaitu langkahnya mengklik kanan pada view RTL skematik, lalu pilih rerun atau rerun all. Jika muncul tampilan ini, silahkan klik OK. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan modul yang telah dibuat pada selected element list dengan memilih yaitu clock _ div _ 1, lalu tekan add, lalu clock _ state _ 1, tambahkan count _ 3b, lalu debouncer _ down, debouncer _ up, sama route _ enj _ 1. Setelah semua modul ditambahkan, lalu klik create schematic. Nah, berikut tampilan dari RTL schematic modul-modul yang telah kita pilih tadi. Sekian video dari kelompok 11. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.